Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kenalan yuk, perkenalkan nama saya Irma Yogiana, NPM A1G022040, kelas 1A, Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya dari Universitas Bengkulu. Pada bab 10, saya akan membahas manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Simak video berikut ya. Pembiayaan. Yang pertama, konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Amdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen. Menurut Mulyasa, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau di madrasah atau lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang memengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian 2015 sebagai berikut. A. Kenaikan harga atau rising prices. B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar. C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. D. Meningkatnya standar pendidikan atau educational standard. E. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. F. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher educational. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis. 1. Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerima keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya, pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Ketiga, peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerima keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya, pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan, kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. 3. Sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Orang tua. Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai, seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang. Namun,
Namun demikian, di negara yang pemerintahannya mampu pun terkadang orang tua masih ingin menyumbang, misalnya alat transportasi, komputer, dan biaya untuk kunjungan belajar karena mereka menghendaki anak mereka memperoleh pendidikan yang terbaik. B. Pemerintah pusat. Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara, misalnya sebagai berikut. 1. Memberikan dana hibah untuk sekolah. Yang kedua, membayar gaji para guru. 3. Membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan, dan peralatan. Yang keempat, membiayai proyek bangunan dan rehabilitas sekolah untuk daerah tertentu. C. Pemerintah daerah. Banyak negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah. Tiap pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dan membuka sekolah, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan perlengkapan kantor. Yang D. Masyarakat kelompok. Masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan uang bagi sekolah. Mereka digerakkan oleh pemimpin masyarakat setempat-tempat untuk tugas tertentu. Hal berikut ini mungkin dalam daftar identifikasi Anda, yaitu pemimpin masyarakat setempat mengarahkan warganya untuk membangun pelaksanaan. Yang pertama, proyek pembangunan sekolah. Yang kedua, memberikan hibah tanah untuk kepentingan sekolah. Yang ketiga, pengumpulan dana untuk sekolah tertentu di daerahnya. Yang keempat, pengumpulan dana untuk usaha swasembada dengan melibatkan alumni sekolah. E. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan jalan. 1. Menyewakan aula. Yang kedua, menyewakan tempat bermain atau lapangan olahraga. Yang ketiga, membuka usaha pertanian bagi yang memiliki lahan kebun dan kolam. Yang keempat, mendirikan kantin dan koperasi sekolah. Yang kelima, membuka jasa fotokopi. Yang keenam, membuka jasa wartel. F. Siswa. Siswa dapat menjadikan sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung pada kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pemimpin sekolah dan stafnya. Cara yang dapat ditempuh untuk memanfaatkan siswa antara lain: 1. Usaha perkebunan, peternakan atau unggas sapi, kambing, dan lebah, kerajinan. Yang kedua, kegiatan pengumpulan dana seperti pergelaran seni, tari-tarian, drama, pertandingan, pameran atau bazar dan pencarian. G. Pemilik sekolah atau yayasan. Sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah. Yang keempat, kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Donatur untuk amal. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. B. Manajemen sarana dan prasarana. Apa sih pengertian sarana dan prasarana itu?
Pengertian sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang diinginkan, dan yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Dapat membantu dan menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang B. Perencanaan harus jelas. Yang C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang D. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang I. Dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak, barang habis pakai. A. Menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Yang B. Memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Dan yang C. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. B. Barang tidak habis pakai. A. Menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. B. Memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. C. Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. C. Barang tidak bergerak. 1. Tanah. A. Menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. B. Mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan sebagainya. C. Mengadakan survei harga tanah. Yang kedua, bangunan. A. Menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti. B. Mengadakan survei terhadap tanah di mana bangunan akan didirikan, hal luasnya, kondisi, situasi, status perizinan, dan sebagainya. C. Menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. D. Menyusun rencana anggaran biaya bangunan. 6. Pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana
prasarana menurut Barnawi adalah sebagai berikut. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau Latin inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi 2015 adalah sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. B. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Macam-macam pekerjaan. Pemeliharaan menurut Mulyasa 2005 antara lain sebagai berikut. A. Perawatan terus-menerus atau teratur rutin. 1. Pembersihan saluran drainase dari sampah dan kotoran. Yang kedua, pembersihan ruangan-ruangan dan halaman dari sampah dan kotoran. Yang B. Perawatan berkala. 1. Perbaikan atau pengecatan kusen-kusen, pintu, tembok, dan komponen bangunan lainnya yang sudah terlihat kusam. Yang kedua, perbaikan membeler atau lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Yang C. Perawatan darurat. 1. Dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya atau merugikan apabila tidak diantisipasi secepatnya. 2. Perbaikan yang sifatnya sementara dan harus cepat selesai supaya A. Kerusakan tidak bertambah parah. B. Proses pembelajaran tidak terganggu. D. Perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelumnya. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi 2015 adalah sebagai berikut. A. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. B. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan C. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan. Syarat-syarat sarana dan prasarana yang dapat dihapuskan menurut Suharsini yaitu A. Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. B. Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Yang C. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemelihara. Itulah tadi penjelasan materi bab 10 manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.